Halo teman-teman, kembali lagi di channel Firdaus Komputer. Video kali ini saya mau berbagi tentang cara cepat belajar Microsoft Word khusus untuk pemula yang ingin belajar Microsoft Word dari awal, mulai dari bagaimana cara membuka Word sampai dengan fungsi dari icon-icon pada Microsoft Word. Oke baik teman-teman, langsung saja kita ke video tutorialnya. Yang pertama itu bagaimana cara membuka Microsoft Word melalui Start menu Windows. Nah, di mana Start menu Windows teman-teman? Di bagian pojok kiri bawah, nah ini ada tulisan Start, kemudian kita klik, arahkan kursornya ke All Program, dan kita pilih Microsoft Office. Nah setelah itu kita klik pada Microsoft Word 2010 teman-teman. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tutup ini dulu, melalui desktop. Nah melalui desktop ini jika di komputer atau laptop teman-teman sudah tersedia icon Microsoft Word 2010 di desktop teman-teman. Jadi untuk membukanya dengan cara klik kanan, lalu pilih Open. Bisa saja dengan double klik atau klik 2 kali. Nah, seperti ini. Cara yang ketiga, itu melalui folder penyimpanan. Jika teman-teman sudah berada di dalam folder seperti ini, ya, sedang mengoperasinya, lalu dalam folder seperti ini, langsung saja kita bisa membuka Microsoft Word-nya dari folder. Jadi dengan cara klik kanan, kita pilih New, kemudian arahkan kursor ke Microsoft Word dokumen. Setelah itu teman-teman silakan menulis nama filenya. Karena ini digunakan untuk tutorial, maka saya memberi nama filenya contoh. Nah, kemudian kita klik di luar, lalu kita membukanya dengan cara yang sama. Bisa saja dengan klik kanan Open atau dengan klik 2 kali. Kemudian cara yang keempat yaitu melalui lembar kerja atau jendela Microsoft Word. Jadi posisi jendela Microsoft Word atau lembar kerjanya terbuka seperti begini, teman-teman bisa saja jika teman-teman sedang mengerjakan, kemudian saya mau membuat satu lembar kerja Microsoft baru. Nah langsung saja teman-teman tidak usah lagi klik cari atau ke folder dulu, berbuat seperti yang cara yang ketiga tadi. Langsung saja teman-teman dari sini, teman-teman langsung klik File, kemudian pilih New, kemudian klik Create. Ya, coba kita restore down. Nah, ini sudah ada 2. Kita close yang satunya ya teman-teman. Nah itu bagaimana cara membuka Microsoft Word. Lalu berikutnya kita mengenal beberapa bagian-bagian dan fungsi dari Microsoft Office Word. Yang pertama pada bagian pojok kiri atas, pada bagian ini namanya Quick Access Toolbar. Pada bagian ini berfungsi untuk menampilkan icon-icon yang sering digunakan. Kalau teman-teman mau menambahkan atau mengurangkan icon-icon yang sering dalam proses pengerjaan teman-teman, silakan menggunakan tombol bagian ini. Lalu kita klik More, kemudian ditambahkan pada bagian ini. Misalnya yang saya tambahkan adalah Open. Nah, kemudian klik Add dan klik OK. Nah, maka icon Open akan muncul. Atau mengurangkan, kita klik More lagi, kemudian kita hilangkan Opennya, misalnya kita remove, lalu kita OK, maka icon Opennya sudah hilang. Nah kemudian pada bagian ini title bar atau baris judul berfungsi untuk menampilkan nama dokumen dan jenis dokumen yang sedang aktif pada bagian atas jendela aplikasi. Jika kita membuka lembar kerja baru dan belum memberi nama filenya, maka secara otomatis nama filenya adalah dokumen 1 atau dokumen 2 atau dokumen 3 dan seterusnya. Misalnya seperti ini. Nah ini dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 dan seterusnya. Jadi ketika nanti teman-teman menyimpan dan memberi nama filenya, maka akan muncul nama file teman-teman pada bagian ini. Kemudian pada bagian ini minimize. Jika kita klik pada bagian ini, maka jendela Word memperkecil dan menjadi icon aktif pada taskbar. Jadi taskbarnya pada bagian bawah ini. Lalu untuk memunculkan lagi tinggal diklik seperti itu. Kemudian pada bagian ini adalah restore down. Jadi berfungsi untuk memperkecil jendela. Nah, seperti ini. Jika teman-teman mau mengembalikan ke posisi yang normal, silakan klik pada bagian kotak ini atau disebut sebagai maximize. Kemudian pada bagian ini X,
Ini bagian yang disebut sebagai close. Aplikasi manapun teman-teman jika klik pada bagian X ini atau close ini maka akan hilang. Kemudian ruler, ini teman-teman belum aktif. Untuk mengaktifkan rulernya tinggal teman-teman klik di bagian view ruler ya, atau dengan cara klik view lalu centang di ruler. Jadi ini berfungsi untuk mengukur halaman atau mengatur tata letak halaman baik itu teks maupun objek. Yang berikutnya scroll bar. Jadi ada dua jenis scroll bar, satunya scroll bar horizontal dan vertikal. Nah ini scroll bar vertikal dan horizontalnya di bagian bawah ini tidak kelihatan karena memang ukurannya masih 100%. Jika teman-teman perbesarkan maka scroll barnya akan muncul. Nah, ini scroll bar horizontal. Kemudian pada bagian ini adalah tombol tab. Ada beberapa jenis tombol tab, diantaranya less tab. Nanti saya akan jelaskan pada video-video saya berikutnya. Karena video ini khusus pemula, maka saya akan menjelaskan fungsi tombol tab secara umum yang sering digunakan. Jadi, tombol tab ini digunakan jika teman-teman akan mengatur teks atau sebuah kalimat agar kalimat tersebut rata dengan barisan yang di atas dan barisan yang di bawahnya. Misalnya seperti ini teman-teman. Pertama kita simpan tombol tab pada mistar di atas ini. Kemudian kita ketik misalnya nama, tekan tombol tab pada keyboard, titik 2, enter, tempat tanggal lahir, alamat. Ini kelihatan rapi titik 2-nya. Jika teman-teman ingin mau menambahkan keterangan yang lain lagi, misalnya jenis kelamin. Nah, jika ingin mendekatkan titik 2 ke keterangan, maka tinggal teman-teman blok. Ya, teman-teman blok. Kemudian geser tombol tabnya ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Berikutnya pada bagian bawah ini adalah status bar, berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang sedang terjadi di lembar kerja. Nah, di situ ada pack dan ada word. Jadi pack ini berfungsi untuk menghitung jumlah lembar kerja. Nah, di sini ada 2 lembar kerja atau 2 pack. Sedangkan word itu berfungsi untuk menghitung berapa jumlah kata. Kemudian pada bagian ini adalah pack view, berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Nah, di situ ada print line out. Ini adalah bentuk normalnya. Kemudian ini adalah screen full. Kemudian di sebelahnya ada web line out seperti ini. Kemudian untuk normalnya print line out teman-teman. Nah, kemudian di sebelahnya adalah zoom out dan zoom in. Nah, ketika teman-teman mau memperbesar lembar kerja, maka klik saja di zoom in atau tanda plus ini. Atau memperkecil silakan klik di zoom out. Nah, untuk mempersingkat waktu teman-teman bisa saja memilih di sini. Kemudian mau 200 silakan klik lalu oke. Nah, untuk kembali ke posisi semula atau normalnya klik saja 100 atau mau memperkecilkan sekitar 60 kemudian oke. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita kembali ke normal. Kemudian kita coba satu persatu pada ribbon menunya. Kita hapus yang ini dulu. Kita ketik misalnya saya belajar MS Word. Nah, untuk memblok arahkan kursor seperti ini. Klik kiri, tahan, geser pelan-pelan. Kemudian kita coba copy. Klik, kemudian letakkan kursor di sini, kemudian spasi, lalu kita paste. Nah, seperti ini. Bisa saja dengan paste yang di bagian atas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk cut sama kita blok dulu. Ya, kita blok, kemudian pilih cut atau potong. Kemudian kita tempel atau kita paste. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengubah jenis huruf, kita blok pada bagian ini untuk mengubah jenis huruf. Tergantung teman-teman mau merubah jenis huruf yang seperti apa. Untuk memperbesar dan memperkecil ukuran huruf, klik pada bagian ini. Nah, kita harus blok dulu, ya. Nah. Bisa saja di bagian ini, ya.
untuk memperbesar, untuk memperkecil bagian ini. Di bagian bawah ini ada bold untuk menebalkan huruf seperti ini. Kemudian pada bagian ini italic untuk memiringkan huruf seperti ini. Kemudian membuat garis bawah pada huruf pada bagian ini, underline. Kemudian bagian ini untuk mencoret seperti ini. Untuk membuat tulisan menjadi huruf kecil semua, tinggal teman-teman klik pada bagian ini dan pilih di bagian ini. Atau membuat semua huruf menjadi huruf besar, atau kata pertama huruf besar, atau semua kata diawali dengan huruf besar, bisa saja. Kemudian pada bagian ini untuk memberi warna pada tulisan, beri warna pada tulisan. Pada bagian ini untuk membuat warna pada latar belakang tulisan seperti ini. Pada bagian ini rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan, dan ini rata kiri kanan. Nah, seperti ini. Ini rata kiri kanan, kemudian ini rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan. Kemudian untuk mengatur spasi pada bagian ini, ya, ini spasinya 1,15 atau memilih spasi 1,5 atau 2 terserah teman-teman. Pada bagian ini adalah bullet. Nah, ini ada beberapa jenis bullet, teman-teman tinggal memilih. Pada bagian ini adalah number seperti ini. Ini heading, nanti akan saya jelaskan dalam video-video berikutnya. Insert, di situ ada cover pack untuk membuat sampul, jadi tergantung teman-teman memilih yang mana. Di sebelah ada blank pack untuk menyisipkan halaman seperti ini. Nah, jadi ada 2 halaman. Di sebelah ada pack break untuk memisahkan suatu halaman file dokumen. Untuk membuat tabel silakan klik pada tabel, kemudian tergantung teman-teman punya kebutuhan mau buat berapa baris, berapa kolom, misalnya seperti ini. Untuk menambahkan baris silakan blok, kemudian pilih line out, klik pada bagian ini insert belum. Dan jika teman-teman mau menambahkan kolom di blok, kemudian pilih pada bagian ini seperti itu. Kemudian di bagian ini kita bisa mengatur barisannya atau geser pada bagian ini. Kita tulis nomor, nama, alamat, keterangan. Untuk membuat tulisan ini menjadi rata tengah, kita blok dulu, kemudian kita pilih pada bagian ini align center. Untuk menyisipkan gambar, kita klik pada picture, kemudian kita masukkan gambarnya, klik, tandai gambarnya, kemudian insert. Untuk mengecilkan gambarnya, silakan klik pada bagian ujung atas ini, klik tahan dan tarik. Nah, seperti ini. Clip art ini untuk memasukkan gambar yang sudah disediakan di dalam program Microsoft Word. Seperti ini. Shape digunakan untuk menyisipkan objek gambar atau bentuk seperti kotak, segitiga, atau garis, atau bentuk-bentuk yang lainnya seperti ini. Nah, untuk menggantikan warna, teman-teman pilih saja di shape fill. Ini warna bagian dalam, kemudian untuk warna outline-nya atau warna bagian luarnya, nah seperti ini. Smart Art digunakan untuk menyisipkan gambar atau bentuk dan peta konsep. Seperti ini teman-teman. Kita pilih salah satunya, lalu klik OK. Nah, di bagian dalam ini teman-teman tinggal memasukkan teks
Chart digunakan untuk menyisipkan diagram atau grafik. Untuk membuat grafik, tinggal teman-teman pilih seperti ini, dan nanti akan saya jelaskan secara khusus pada video berikutnya. Header digunakan untuk mengatur kepala halaman suatu file seperti ini. Footer digunakan untuk melakukan setting terhadap kaki halaman suatu file. Jadi pada bagian ini ditulis tipe teksnya, kemudian pada bagian ini ditulis nomor halaman. Page number digunakan untuk melakukan setting terhadap nomor halaman. Jadi untuk nomor halaman bisa saja menggunakan top of page atau ke bottom of page. Nah, untuk top of page itu di bagian atas, mau di bagian atas sebelah kiri, tengah, atau ke sebelah kanan. Atau bottom of page itu bagian bawah, sebelah kiri, tengah, atau ke sebelah kanan, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kemudian bagian ini adalah text box, digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks. Nah, seperti ini. Di bagian dalam ini diisi dengan teks. Untuk membuat teks kelihatan indah, bisa saja menggunakan word art. Nah, seperti ini teman-teman. Misalnya kata saya. Bisa saja teman-teman ganti bentuknya, terserah teman-teman. Untuk menyisipkan huruf kapital atau huruf besar pada awal paragraf, kita menggunakan drop cap. Nah, posisi ini drop cap-nya belum aktif karena belum ada tulisan. Kita coba satu tulisan, kita tulis contoh, kemudian kita blok huruf C-nya. Lalu kita klik pada drop cap, lalu pilih drop pad. Nah, seperti ini teman-teman. Pada bagian equation, ini untuk format rumus. Kemudian untuk simbol di sebelah ini, beta, sigma, dan seterusnya. Kemudian kita masuk pada page layout. Di situ ada margin, berfungsi untuk memilih atau mengatur batas-batas teks pada halaman Microsoft Word. Nah, ini yang normalnya yang sedang kita pakai. Kemudian di sebelah ada orientation untuk mengatur bentuk kertasnya. Sekarang kita sedang menggunakan portrait atau tegak seperti ini. Bisa saja menggunakan landscape atau posisi tidur seperti ini. Nah, kemudian untuk mengatur ukuran kertas, kita pilih size. Di situ ada letter, ada legal. Untuk legal ini biasanya kertas F4, A5, A4. Jadi biasa yang dipakai itu legal atau A4. Kemudian di sebelahnya ada kolom, berfungsi untuk memilih atau mengatur bentuk kolom pada dokumen Microsoft Word. Nah, di sini jumlah kolomnya 1. Kemudian kalau mau buat 2 juga bisa. 3, ada 3 kolom, dan seterusnya. Untuk memberikan mark atau tanda di belakang lembar kerja, kita menggunakan watermark seperti ini. Mau yang posisi diagonal atau ke horizontal, terserah. Misalnya seperti ini. Untuk mengganti tulisan yang ada, kita klik lagi watermark, kemudian pilih custom watermark, kemudian kita ganti pada teksnya. Misalnya rahasia. Klik OK. Nah, di sini ada diagonal, ada horizontal. Mau diagonal atau horizontal terserah. Untuk mengubah warna, klik di bagian ini, kemudian klik OK. Jika teman-teman mau mengubah warna pada halaman dokumen Microsoft Word ini, pilih saja di Page Color. Kemudian terserah teman-teman mau memilih warna apa. Kemudian pada bagian ini, Page Border berfungsi untuk memberi atau mengatur bingkai atau garis tepi pada teks, paragraf, atau halaman pada Microsoft Word. Nah, kebetulan teman-teman di Microsoft Word saya ini belum ada bingkai atau garis tepinya. Untuk membuat bingkai dan garis tepi, kita klik saja pada bagian ini, style. Ini ada banyak tipe style, kita pilih salah satunya, kemudian kita klik option, lalu kita ganti pada bagian ini dengan teks, kemudian kita centang link paragraf border, dan OK. Setelah itu OK lagi. Kemudian untuk membuat bingkai, kita klik pada page border, kemudian pada art ini kita pilih salah satunya, kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, untuk reference, main list, review, dan view nanti akan saya jelaskan pada video-video berikutnya, dan untuk pemula ini belum terlalu penting. Untuk menyimpan file, klik file, lalu pilih save. Setelah itu kita cari di mana folder untuk kita menyimpan file ini. Misalnya saya menyimpan di dalam folder tutorial. Kemudian kita ganti nama filenya dengan contoh. Setelah itu klik save. Nah, sekarang bagaimana cara mencetak atau print out hasil kerja teman-teman? Caranya kita klik file, pilih print, kemudian kita memilih jenis print yang digunakan. Untuk mencetak semua halaman, pilih print all page, kemudian print, maka semua halaman ini akan tercetak. Jika teman-teman ingin mencetak halaman kedua saja, maka ketik angka 2 pada bagian ini, lalu klik print. Kemudian apabila teman-teman ingin mencetak halaman kedua ini sebanyak 2 atau 3 kali, maka klik saja pada bagian ini, kemudian klik print, maka halaman kedua ini akan tercetak sebanyak 2 lembar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.